Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ari Putra Utama di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait satu topik yang cukup hangat ya diperbincangkan oleh publik, yakni adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari kompensasi atas naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi. Untuk membahasnya saya tidak sendiri, sudah bersama kita pada kesempatan siang hari ini anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 8, yakni Bapak Iskan Kolba Lubis. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Namun pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yakni BLT naik, BBM naik, BLT bukan solusi. Kita saksikan video singkat berikut ini. Harga BBM sudah naik, itulah kenyataan yang harus diterima rakyat hingga hari ini. Sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLT memang tampak sangat menarik bagi sebagian rakyat. Namun program ini tak lebih dari sekedar cara instan untuk meredakan sakit yang tak pernah menyentuh akar masalahnya, yakni kegagalan pemerintah dalam tata kelola energi dan pengelolaan keuangan negara. Parahnya lagi, penyaluran BLT di lapangan tak lepas dari beragam masalah, mulai dari data penerima yang tak sepenuhnya valid, pungli dan pemotongan bantuan tanpa dasar hingga penyelewengan lain yang ujungnya kembali merugikan rakyat. Lantas tepatkah program BLT ini? Apakah penyaluran BLT benar-benar efektif menekan laju inflasi pasca kenaikan BBM? Bagaimana pula solusi jangka panjang yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk membuat harga BBM terjangkau di Indonesia? Bukan jawaban selengkapnya hanya di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama Iskan Kolba Lubis MA, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS. Dengan host Ari Putra Utama, research spesialis fraksi PKS DPR RI. Hari ini Jumat 30 September 2022 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun media sosial fraksi PKS DPR RI di Instagram, Facebook, dan YouTube. Baik pemirsa, sudah ada bersama kita Pak Iskan Kolba. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iskan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar Pak Iskan hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini sebentar lagi ngisi di UIN Sidimpuan ini ya. Oke, silakan. Lagi di dapil ya. Oke, baik Ustadz Iskan. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait topik ini, ada baiknya saya bacakan profil singkat dari Ustadz Iskan. Nama lengkap beliau adalah Haji Iskan Kolba Lubis MA. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, S2-nya Magister Arabic Language Islamabad. Sekarang beliau menjabat sebagai anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Baik, kita langsung mulai saja bahas terkait BLT ini, Ustadz Iskan. BLT sudah dibagikan secara bertahap ya di banyak wilayah di seluruh Indonesia. Berdasar pantauan dari Ustadz Iskan sendiri, bagaimana pelaksanaan yang ada di lapangan? Silakan. Baru-baru ini kita sudah membagikan di Padang Lawas ya, saya hadir langsung ketemu masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau boleh kita kritisi, BLT ini seperti apa ya, model gula-gula gitu, pemanis-pemanis yang diberikan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan mereka mengatakan daripada kami menerima uang 500.000 3 bulan, mendingan harga telur tidak naik. Di daerah itu kan harga telur itu sudah 52 satu papan ya. Mungkin kalau kita hitung mungkin sudah 37.000 per kilo.
Nah, sedangkan telur sebelumnya itu kan 18.000 ya. Jadi berarti kan kenaikannya itu 100%. Itu baru satu entitas telur. Bahkan mereka mengatakan mendingan kami tak usah dapat BLT, yang penting harga barang tidak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kan efek dari kenaikan BBM ini yang akan merambah ke segala sektor, logistik, makanan, segala macamnya, transportasi. Ini baru terasa nanti 3 bulan yang akan datang. Baru dia terasa kenaikannya itu memberatkan. Padahal mereka hanya dapat BLT 3 bulan sekarang gitu. Jadi mereka seperti hanya dikasih pemanis-pemanis saja, tidak menyelesaikan masalah. Dibandingkan dengan kenaikan dan belanja yang mereka keluarkan dengan yang mereka terima, tidak berimbang sama sekali ya. Itu keluhan mereka ya, keluhan masyarakat ya. Jadi semua sektor itu sudah naik, transportasi, barang-barang, semua kebutuhan masyarakat, jadi dihitungnya itu sangat besar sekali. Seperti itu ya. Oke, baik. Berarti efek ya dari kenaikan harga BBM ini sudah merambah ke banyak komoditas ya, baik itu komoditas pangan, transportasi sudah pada naik. Sementara BLT yang diterima tidak terlalu besar sebenarnya jumlahnya ya, Pak Iskan. Kalau boleh tahu berapa sebenarnya BLT yang diterima, Pak Iskan, ke masyarakat ini? Kemarin itu untuk 3 bulan itu dapat mereka itu 500.000 ya. Mungkin dia sekitar 200.000 per bulan, mungkin dia masih ditahan 100.000. Berarti sekitar yang diterima mereka 3 bulan itu 500.000 lah ya. 500.000. Tapi kalau kita lihat kan harga-harga sudah naik semua, khususnya kebutuhan pokok itu seperti telur itu 100%, daging, sembako gitu ya. Jadi mereka sebetulnya mengeluh sekali gitu. Mendingan kami tidak dapat BLT, yang penting harga barang-barang tidak naik. Terus yang kedua lagi, pekerja-pekerja sosial ini kan mereka diteror terus oleh masyarakat karena yang nerima itu saja gitu kan. Nah, mereka harus menyalurkan BLT yang nambah orangnya, yang satu orang dia membawahi 400 penerima manfaat, sedangkan mereka tidak dikasih, cuma dapat semacam gaji bulanan itu, tapi nggak ada transportasi. Pada waktu yang sama mereka juga menghadapi yang sama juga. Pendamping sosial itu juga merasa seperti itu. Apalagi sebagai pendamping sosial cuma dapat 1 juta sebulan untuk gaji mereka, ada yang cuma 500.000, ada cuma 300.000. Jadi jangankan Kementerian Sosial menyelesaikan masalah masyarakat, di dalam Kementerian Sosial sendiri banyak masalah kan. Dia menugaskan orang tapi orang itu tidak mendapatkan haknya gitu. Jadi sangat rumit lah di masyarakat ini. Tapi masyarakat kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka dalam kondisi terjepit ya. Pemerintah membangun opini bahwa semuanya beres, anggaran kita cukup, nggak ada perlu apa, jadi uang surplus segala macam. Tetapi kan keuangan surplus, tapi masyarakat nggak ngerti. Yang seakan kok yang uang saya 200.000 sekarang cuma dapat 100.000 gitu ya. Belanjanya di lapangan ini yang mereka bingung sendiri gitu ya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kita takut nanti kalau ini tidak segera diatasi, ini bisa menjadi gejolak besar ke depannya yang kita semua tidak inginkan gitu ya. Oke, baik, Ustadz Iskan. Masalah yang paling mendasar yang biasa kita temukan ketika ada penyaluran BLT seperti ini adalah terkait dengan data ya, data penerima khususnya, siapa yang layak menerima, siapa yang tidak layak menerima. Dan di lapangan ternyata banyak kasus penerima itu sebenarnya tidak layak untuk menerima BLT, sementara yang lebih layak tidak mendapatkan BLT. Nah, ini misalkan di dapil Pak Iskan sendiri, apakah hal ini terjadi juga atau seperti apa? Sebetulnya memang kalau kita lihat, kalau saya perhatikan ya, pertama standar kemiskinan sama pemerintah ini terlalu kecil itunya standarnya. Jadi orang yang dinamakan miskin itu
terlalu apa ya? Kalau di dalam standar internasional itu kan yang di bawah katakan miskin itu kalau dia penghasilan kurang dari $1 per hari. Jadi kalau hitungannya kan gini, kalau satu orang itu menghasilkan $30 kali 5 anaknya berarti kan 1.500 $150 ya. 150. Itu kan sama dengan sekitar katakanlah 3 juta gitu ya, sekitar 3 juta. Nah, di internasional itu orang penghasilan segitu masih dianggap miskin. Nah, kalau di Indonesia kan hitungannya kecil banget. Jadi rasanya begini, pemerintah umpamanya mengatakan angka kemiskinan di Indonesia, angka miskin berat katakanlah 10% gitu ya. Tapi ternyata yang miskin berat juga masih ada 10% lagi yang masih sangat sulit, tambah 10%. Jadi kalau kita hitung angka kemiskinan di Indonesia itu hitungan 10% ya, kalau hitungan saya ya. Nah, ketika dikasih bantuan itu cuma sekitar 20%, 10 juta itu untuk PKH, kemudian sekitar 6 juta untuk bantuan langsung tunai, ditambah sekarang lagi ada bantuan lagi yang lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita lihat angka kemiskinan itu sangat tinggi. Cuma standarnya aja dikecilin oleh pemerintah. Jadi kalau kita buat standar kemiskinan di PBB, Indonesia itu bisa 40%, ya kan? Nah, jadi angka kebutuhan gizi itu sangat nggak cukup. Karena namanya kebutuhan manusia itu kan bukan hanya sandang pangan saja, tapi kan dia butuh juga sekarang. Dia harus ada pulsa, nggak mungkin orang hidup tanpa pulsa kan. Kemudian ada lagi biaya-biaya yang lain. Jadi memang kalau dalam Islam itu kan orang ini dikatakan miskin itu kalau penghasilannya kurang dari 6 juta, sekitar 6 juta. Jadi penghasilan miskin menurut Islam itu UMR aja baru sekitar 3 juta gitu ya. Jadi itu yang dihadapi. Jadi banyak terjadi konflik masyarakat itu, banyak terjadi protes itu karena dia merasa miskin juga gitu. Kok saya nggak dapat. Ini masalah data ya, data kemiskinan yang terlalu disederhanakan oleh pemerintah supaya seolah-olah kemiskinan itu tidak banyak gitu ya. Padahal sangat masih banyak seperti itu. Nah, ditambah lagi data-data yang tidak tepat. Ada orang yang sudah meninggal, tetapi kok masih dia dicairkan. Ada pernah kasus dia sudah pernah hamil, tapi 3 tahun masih dikasih. Padahal hamil itu kan cuma 9 bulan. Kok tahun kedua masih keluar juga. Jadi memang banyak permasalahan di data-data ini kan. Bahkan saya lihat kemarin tuh ketika kita uji coba ya. Jadi Kementerian Sosial mengatakan data kemiskinan di Padang Lawas itu yang fakir yatim piatu ya. Yatim piatu itu kan kita yang tidak punya ibu dan bapak, itu kan sebatang kara. Dia bilang di Padang Lawas itu data yatim piatu itu 650. Ketika dicek ternyata yang yatim piatu itu hanya sekitar 30 orang. Jadi kelihatannya Kemensos itu untuk dia mendapatkan anggaran, dia masukkan dulu data-data orang. Ini bisa ribut masyarakat kalau dia dikatakan yatim padahal masih ada bapaknya gitu kan. Ternyata kalau kita teliti yang memenuhi syarat cuma 40. Ini kan kacau benar itu data Kementerian Sosialnya. Nanti saya ributin ini. Nah, jadi mendingan dia bilang yatim saja. Yatim itu masih banyak, itu bisa sekitar 200 orang. Piatu lain lagi. Tapi kalau yatim piatu tuh dikit ya. Nah, tapi dia bilang ini data kamu di Padang Lawas. Itu kan salah satu kasus satu kabupaten aja segitu itunya. Jadi kayaknya Mensos ini dia di perencanaan itu dibilang kami butuh anggaran sekian untuk yatim. Datanya sekian. Padahal data itu diklaim aja oleh orang itu yatim. Ya, padahal orang itu masih ada orang tuanya gitu kan. Ini kan kacau banget tuh datanya itu ya. Ini nanti akan saya ributkan itu. Data yatim aja seperti begitu itunya, rubiknya ya. Oke, baik Ustaz Rizkan. Kita istirahat sejenak dulu untuk menyaksikan pesan-pesan singkat berikut ini.
Kembali lagi di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas bersama saya Ari Putra Utama. Dan tema yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah BBM naik, BLT bukan solusi. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Iskan Kolbalubis. Pak Iskan, ini pemerintah ya sudah menaikkan harga BBM dan BLT dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan angka inflasi sebenarnya. Menurut Pak Iskan sendiri, apakah inflasi akan bisa ditekan, bisa diturunkan dengan adanya BLT ini? Itu tidak menyelesaikan masalah, karena inflasi itu kan terjadi karena neraca perdagangan yang tidak seimbang. Kita lebih banyak umpamanya, tapi neraca perdagangan kita bagus. Itu bisa karena neraca perdagangan tidak seimbang, atau umpamanya kita banyak mengekspor barang, ya kan. Jadi itu memang ekonomi makro. Jadi kesalahan kebijakan. Kita banyak umpamanya mengimpor barang-barang yang kita butuhkan. Kita impor umpamanya tas-tas yang mahal, jam tangan yang tahan, itu kan membutuhkan dolar. Padahal kita kalau mengimpor yang kita butuhkan saja, ya kan nggak itu perdagangan. Termasuk kebanyakan dari impor kita itu kan minyak. Padahal kita punya minyak. Kenapa refineringnya, pengolahan minyak itu tidak di Indonesia? Masa Singapura nggak punya apa-apa, dia yang mengolah minyak? Ini kan karena di Indonesia tuh banyak bandit-bandit minyak ini. Jadi pengusaha-pengusaha konglomerat yang menguasai minyak, perdagangan minyak, itu transportasi minyak. Jadi kita nggak pernah melakukan refining. Padahal kita udah 70 tahun merdeka. Masa pembersihan itu aja tidak bisa. Jadi itu membuat kita banyak. Itu kan 10 tahun lalu PKS sudah ngasih konsep menangani tentang energi kita supaya kembali ke energi terbarukan. Nggak dilaksanakan juga. Jadi ini begitu sekarang ada energi terbarukan, kebanyakan aluminium itu sudah kepunyaan orang Cina, tambangnya dikuasai oleh dia, perusahaannya dia. Terus kita dapat apa? Kita hanya dapat nanti pasarnya doang gitu. Jadi ini memang pemerintahan yang tidak kapabel dalam menangani itu. Nah, jadi masyarakat itu tidak menahu, tahu tiba-tiba dia kok saya belanjanya sedikit, padahal penghasilan saya tidak nambah gitu kan. Jadi terjadi kemiskinan sistemik di dalam masyarakat. Nah, kalau dia cuma dikasih pemanis begitu, nanti 3 bulan lagi akan bermasalah kan. Padahal dia cuma kasih bantuan 3%. Jadi kalau pemerintah ingin menyelesaikan itu, harus mengolah dan kan dulu kita pernah menghasilkan minyak itu 1,5 juta, sekarang cuma 600.000. Padahal kita banyak minyak di Indonesia, jadi tidak tumbuh bisnis minyak itu nggak ada. Jadi negara kaya minyak ini, tapi kita pengekspor minyak, ya alangkah sedihnya bangsa ini. Jadi ini sangat fatal ya. Rakyat tidak salah kalau cuma dikasih begitu hanya untuk meredam kemarahan masyarakat, dialihkan. Jangan Pak. Oke. Jadi baik, hanya kasih gula manis saja, pemanis. Oke, baik. Kalau ada anak kecil tuh dia nangis. Ya, halo? Ya, silakan Ustadz, dilanjut. Jadi penyelesaian kita itu harus penyelesaian yang strategis jangka panjang. Kalau kita mengusulkan pertama gini, sistem keuangannya diubah. Apa sistem keuangan itu? Adalah melatih rakyat itu untuk bekerja, semua bekerja. Yang tidak bekerja karena dia lansia, tidak mampu, itu yang kita subsidi. Jadi jangan orang jadi malas. Sekarang subsidi itu membuat rakyat malas. Itu di daerah-daerah. Kita untuk mendapatkan tenaga kerja susah. Apalagi mereka baru dapat bantuan. Jadi punya anak 7, semuanya nerima bantuan. Itu yang pertama. Itu harus visi Kemensos itu bukan menyuapin orang, tapi suruh orang itu bekerja. Baru yang kedua, menata neraca keuangan kita. Jangan sampai kita banyak mengimpor barang. Yang kita impor itu rata-rata adalah barang-barang konsumtif, barang-barang mewah. Apain kita barang kita aja kita apa? Kenapa kita harus mengimpor apel dari Cina? Padahal kita ada apel Malang, ya kan?
Kalau nggak ada apel Cina kan apel Malang pun dimakan orang kan gitu. Nah, kenapa kita harus impor beras padahal kita berasnya ada? Jadi neraca pembayar itu harus itu. Yang ketiga, jangan masuk ke sistem kapitalis itu. Sistem kapitalis itu pun kita dikasih utang supaya kita dapat bunganya. 2.500 triliun kita. Padahal seorang negara itu kan boleh ngutang, tapi harus ngutang yang produktif, bukan ngutang yang konsumtif, ya gitu. Jadi yang produktif bukan yang konsumtif. Jadi semua itu nanti pemerintah sini bingung sendiri. Dia bilang kita uang kuat. Nah, kalau uang kuat, terus dia bilang kalau ini apa keuangan kita jebol. Itu kan kontradiksi. Dia bilang uangnya banyak tapi uangnya nggak ada kan gitu. Bedoi aja rakyat itu. Katanya uang kita surplus, cukup kok. Tapi katanya nggak ada uang juga beli Pertalite gitu. Jadi yang benar yang mana? Oke, baik, Ustadz Iskan. Ini program BLT sudah berjalan dan sampai Desember gitu ya untuk pemberiannya. Istilahnya 6 bulan lah ke depan gitu sampai Desember. Tapi kan seterusnya ini perlu dibuat rencana ya jangka panjangnya ini bagaimana untuk mengelola tadi kenaikan komoditas, kenaikan harga barang, kenaikan harga jasa di banyak sektor, dan ini mempengaruhi masyarakat, bukan hanya masyarakat yang sudah miskin ya, tetapi yang hampir miskin, yang kelas menengah pun semuanya terkena dampaknya gitu dari kenaikan harga BBM. Ini solusi jangka panjangnya seperti apa yang bisa ditawarkan oleh fraksi PKS, Ustadz Iskan? Tawaran fraksi PKS. Pertama harus kita ganti presiden 2024 yang sesuai dengan misi PKS. Dan misi PKS itu kan ada 3 ya. Pemimpin yang religius dan nasionalis. Yang kedua dia yang bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga dia harus menaikkan Indonesia menjadi negara besar ke depannya. Ini nggak bisa lagi karena sudah mentok ini. Menurut saya mau diputar sana putar sini juga anggaran sudah terbatas, pengeluaran makin banyak. Apalagi kalau pemerintah mau pingin berhasil, gagalkan dulu IKN itu. IKN itu kan butuh dana itu 500 triliun dalam 5 tahun, berarti kan 100 triliun per tahun. Nah kalau 100 triliun itu kita buat untuk menutupi defisit minyak, kan tidak naik harga minyak. Kalau kita umpamanya terlambat 1 tahun kita tidak punya ibu kota, kan masih ada Jakarta. Tunggu aja dulu itu. Jadi seharusnya Jokowi itu membatalkan IKN itu karena 1 tahun itu butuh 100 triliun yang saya hitung itu. 100 triliun itu udah cukup untuk tidak menekan minyak. Jadi jangan sampai karena ingin gagah-gagahan punya ibu kota baru tapi ibu kotanya cuma ada di situ cuma kemah doang, listriknya nggak ada. Ya sabarlah. Bikin kota itu kan bukan seperti bikin jembatan. Butuh 500 triliun dari mana? Utang kita sudah 700 triliun. Nah, kalau mau itu beresin dulu itu ya. Beresin neraca perdagangan. Beresin ini juga anehnya penerima PKH itu 10 juta. Dari dulu segitu-gitu aja. Padahal masa orang itu 10 tahun sih disubsidi. Kan nggak boleh. Di negara lain itu subsidi itu umpamanya dia harus 1 tahun selesai itu harus dia cari makan, kasih kerjaan gitu. Nah terus sampai sekarang sudah banyak yang kaya nggak ada berubah juga datanya itu lagi. Jadi memang ya sudah kredit ini penanganan kemiskinan itu. Maka saya akan ngusulin dulu itu yang namanya Kemensos itu cukup membantu 2 orang aja. Pertama orang yang di PHK langsung dikasih bantuan. Yang kedua orang yang tidak bisa cari uang. Anak yatim ya kan, anak yatim, kemudian lansia yang nggak ada orang tuanya. Nah sekarang menerima itu saya masih sehat-sehat umur 40 tahun. Terus dia ngapain? Suruh aja kerja dulu ya kan. Kan semua dimanjakan dengan itu. Itu kan memang kesalahan awal itu mulai dari Pak SBY. BLT itu dulu dicairkan oleh dia cash itu nggak tepat sasaran, tapi yang penting orang memilih Demokrat. Waktu itu Demokrat tuh naik langsung dia 30% ya kan. Nah sekarang Jokowi sama juga kelakuannya, disogok lagi rakyat. Jadi kita ini nggak berubah ya.
selalu di Tuhan itu tidak boleh yang lemah. Bersandar kepada orang lain, bukan sama Tuhan. Kita harus bersandar teguh dan berusaha. Negara kalau dia ngutang, ya pasti lemah dia. Rakyatnya disubsidi terus, pasti lemah gitu kan. Suruh lihat aja orang Korea itu. Korea itu tidak punya apa-apa dia. Tidak punya tambang, tidak punya tanah yang subur. Pulau-pulau butuh jembatan besar. Dia cuma 2 programnya. Membuat elektronik yang bagus, kemudian musik yang bagus, alat-alat kecantikan. Cuma 3 dia itu. Punya penghasilan ribuan triliun tiap tahun. Kita punya segala-galanya, cuma 1 nggak punya kita. Rasa malu kurang, ya mau aja disubsidi. Oleh Korea dia nggak punya apa-apa itu. Yang tumbuh cuma ginsengnya ada sana. Tidak ada kopi di sana, tidak ada tambang di sana. Tapi dia kenapa? Rakyatnya dididik rakyat itu bagaimana membuat penampilan dalam drama-drama. Jadi semua kita sekarang mabok dengan drama Korea. Begitulah dia. Ntar dia nggak punya apa-apa, tapi dia bangkit rakyatnya, nggak disuruh rakyatnya bikin BLT, bikin PKH, nggak ada. Di Amerika nggak ada. Kalau ente tidak kerja, udah kamu mati di jalanan gitu. Amerika disubsidi itu hanya orang yang menganggur, kemudian orang yang tidak mampu. Yang lainnya nggak ada. Orang suruh kerja semua. Saya udah ketemu itu dengan rakyat ini. Memang kita mendidik orang tidak benar nih. Oke, baik. Oke, baik Ustadz Iskan. Mungkin terakhir sebagai closing statement bisa disampaikan bagaimana sikap dari fraksi PKS terkait hal yang sudah kita bahas ini, BLT ya, bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Silakan Ustadz Iskan, closing statement-nya. Ya, jadi BLT itu obat, tapi cuma obat sakit kepala doang. Sakit kepala sehari sembuh, besok sakit kepala lagi. Jadi tidak menyehatkan gitu ya. Jadi kita ingin nanti program Kemenkes itu adalah program menyehatkan. Kecuali mereka memang tidak bisa kerja, lansia, yatim, yang gelandang, itu harus diperhatikan ya kan. Ini kita lihat sekarang gelandangan banyak yang minta-minta di jalan. Kenapa? Orang-orang yang menerima PKH itu dapat kan, padahal dia masih sehat ya. Kalau kita lihat, saya bilang ke depan itu, penerima bantuan itu, kalau suaminya merokok, jangan dikasih. Ya kan? Dia untuk rokoknya aja 500-300 ribu per bulan. Kalau dia merokok, berarti dianggap dia orang kaya dong. Masa negara dikasih uang sama dia untuk dibakar, ya kan? Karena dia kalau dia merokok, berarti dia nggak sehat. Dia nanti kena lagi, BPJS-nya akan membengkak, dia harus diobatin lagi. Dia lahir, sampai 9 anaknya masih dibayar BPJS, ya bangkrutlah negara. Kalau kita lihat kan, di luar negeri itu tidak dibatasi itu, orang itu harus kerja berapa bulan dia nggak kerja harus diselesaikan gitu. Jadi memang kita harus desain lagi Indonesia ini 2024, mudah-mudahan PKS menang, sistem jaminan sosial harus kita ubah. Ya, masyarakat itu harus dididik menjadi produktif, kecuali memang yang tidak mampu ya negara harus membantu. Tapi kalau dia masih sehat, saya melihat itu yang dapat bantuan itu suaminya di mana? Di rumah, ngapain dia? Kok kata enggak? Kenapa enggak kerja? Kan dapat bantuan, dapat PK, dapat BLT, dapat subsidi listrik apa? Enak banget. Negara Amerika kaya raja nggak bisa mensubsidi serinci begitu kan? Kita sok-sok kaya aja negara kita. Ini karena kesalahan data ya. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Ustadz Iskan atas closing statement-nya yang luar biasa ya terkait BLT ini. Intinya BLT ini bukan solusi ya dari kenaikan harga BBM karena dianggap hanya obat sementara gitu ya. Gula-gula yang diberikan dalam waktu pendek, tetapi untuk jangka panjangnya diperlukan reformasi kembali ya terkait sistem jaminan sosial di Indonesia pada khususnya seperti itu. Oke, pemirsa, untuk episode kali ini PKS Legislative Corner telah berakhir. Jangan lupa untuk terus menyaksikan PKS Legislative Corner setiap hari Jumat jam 13.30 sampai 14.30 dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa juga selalu ikuti
akun media sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maupun TikTok untuk mengikuti seluruh perkembangan terkini terkait sikap dan pendapat dari fraksi PKS terkait isu-isu terhangat di tingkat nasional. Saya Ari Putra Utama pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Wujudkan rakyat adil sejahtera.